Good Kids. Apa kabar? Lo saya yakin dan percaya Good Kids di rumah juga dalam keadaan sehat dan luar biasa. Sekarang lo saya juga mau tanya, apa kabarnya lo saya Yulina? Luar biasa. Puji Tuhan luar biasa ya. Dan lo saya juga mau tanya sama lo saya Yulina, apakah di hari ini lo saya Yulina bersuka cita? Yes, harus bersuka cita. Benar. Sebagai anak Tuhan harus bersuka cita. Benar loh, kita harus bersuka cita karena kita datang kepada Tuhan hari ini, karena ini adalah hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Yuk kita nyanyikan dengan penuh sukacita, oh sukacitamu. Kita nyanyi dengan semangat ya Good Kids. Citaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Karena kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kita. Sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa kita berserah? Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekarang kami datang kepadamu Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan mengenal Engkau, kami ingin bersukacita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami anak-anak-Mu Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu kami pada kesempatan hari ini. Hanya kepada nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap semangat Good Kids? Yes. Ya, masih tetap semangat Lose? Tentu harus semangat. Benar. Kita harus semangat karena Tuhan Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Yes. Tuhan Yesus menyayangi kita lebih dari siapapun. Yuk kita nyanyi sama-sama, Yesus kekasih jiwaku. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Kita katakan Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari
pujian, tinggikan namamu dengan gendang. dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yes, Yes, tepuk yes, tangan yes. bagi Tuhan Yesus Yes. kita. Nah, good kids, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana layaknya kita mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana sepantasnya kita mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana Lose, menurut Lose, bagaimana sepantasnya kita mendengarkan firman Tuhan? Kita harus mendengarkan dengan memberikan hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan membentuk hati kita melalui firman Tuhan. Duduk yang tenang, pikiran yang tenang, fokus untuk mendengar firman Tuhan. Benar, Yes. Lose. Dengan begitu kita bisa berbuah besar. Berbuah, betul. Ya. Kita naikkan pujian kita yaitu berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Kita naikin sekali lagi lagu ini. Kita taruh firman Tuhan di hati kita, di langkah kita, di hidup kita. Yes. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Ada di mana? Ada di hidupku. Yes. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Yeah. Hai anak-anak, jumpa lagi. Nah, tadi kan kita udah memuji Tuhan tuh, lebih dalam lagi ingin mengasihi Tuhan. Nah, kita nih sekarang sudah memasuki tahun 2022. Wow, luar biasa ya. 2021 bisa kita lalui. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Nah, kita nggak tahu nih tahun 2022 akan seperti apa. Lebih banyak suka atau duka. Ya, kalau boleh minta sama Tuhan sih ya, lebih banyak suka. Tapi ya kan kita boleh minta, kehendak Tuhanlah yang jadi. Tapi satu hal anak-anak di rumah, bahwa Tuhan akan selalu beserta kita kapan saja dan dalam kondisi apapun juga. Dan salah satu penyertaan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, belajar sama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini boleh mendekat kepadamu melalui firman-Mu. Tuhan, singkapkan kepada kami isi hati-Mu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami patuhi ya Tuhan di tahun 2002 ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami nggak mau kebingungan di tahun 2022 ini. Tolong kami Tuhan,
Pimpin kami Tuhan dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana nih anak-anak yang sudah melewati Natal? Ayo, siapa yang sudah terima Yesus dan percaya Yesus dalam hatinya? Ayo, siapa? Kalau yang sudah kenal Yesus dan terima Yesus dalam hatimu nih, coba taruh tangannya di dada. Ayo Pak, masa nggak bisa lihat nih, tapi Tuhan lihat. Wah, ternyata banyak juga ya kalian sudah kenal Yesus dan percaya Yesus. Nah, sebagai anak-anak yang sudah kenal Yesus, yang percaya Yesus, wah kita bersyukur nih. Tuhan Yesus ya datang ke dalam dunia membebaskan kita dari dosa. Kita udah belajar itu, kita udah tahu itu. Dan sekarang sebagai anak Tuhan kita punya hidup yang kekal. Hidup yang merasakan kasih Tuhan, yang menikmati penyertaan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, yang menerima kasih Tuhan, apa ya yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini? Lebih banyak belajar, lebih rajin, ya pasti sih. Lebih banyak berdoa, harus. Lebih banyak merenungkan firman Tuhan, wah itu penting sekali. Nah, tapi ya hari ini ada satu hal nih juga yang penting. Kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Mau belajar dari Andreas, Simon Petrus, Filipus dan Nathanael. Apa memang yang mereka lakukan? Nah adik-adik, kau tahu kan Yohanes Pembaptis? Dia itu yang membaptis orang-orang di sungai Yordan. Dia itu yang mengabarkan bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Ayo, ayo semuanya kita minta ampun mendekat kepada Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis ini suatu hari ketika dia sedang membaptis orang di sungai Yordan, melihat Yesus datang. Kau tahu apa yang dikatakannya? Itu dia, aku melihat anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Yesus. Yohanes bilang, itu dia anak domba Allah. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebetulnya Yohanes itu dan Yesus saudara loh. Mama dari Yohanes, Ibu Elizabeth adalah sepupu dari ibunya Yesus, Ibu Maria. Jadi mungkin aja waktu kecil mereka tuh bermain bersama. Tapi saat itu Tuhan Allah Bapa belum mengungkapkan bahwa Yesuslah anak Allah yang akan membasuh dosa dunia. Tapi hari itu di sungai Yordan berbeda. Yohanes melihat tanda yang Tuhan berikan. Mata rohaninya dibukakan. Wah, anak-anak ayo buka Alkitabmu. Ini ibadah loh, cepetan. Yang belum dapat, yang belum bawa Alkitabnya, cari ambil. Atau buka handphone, ada Alkitab aplikasi. Kita lihat apa sih sebetulnya yang Yohanes lihat di dalam Yesus. Ayo buka sama-sama. Yohanes 1, sama-sama kita buka ya, ayat 32 sampai 34. Tahu nggak ini yang Yohanes katakan? Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Tuhan memberi tanda kepada Yohanes bahwa roh Tuhan yang seperti merpati turun di atas Yesus. Nah, ini dia katakan juga Yohanes bilang, aku tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku melihatnya dan inilah anak Allah. Jadi anak-anak, Yohanes Pembaptis melihat tanda itu. Dia kok dulu nggak tahu. Udah kenal Yesus tapi belum benar-benar kenal maksudnya gitu loh. Tahu aja belum kenal bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak-anak kalau tahu setelah itu Yohanes lakukan apa? Wah, dia memberitahu semua orang, nggak takut loh Yohanes kehilangan penggemar, nggak takut dia kehilangan pengikut. Tahu nggak, bahkan murid yang dikasihinya ketika esoknya hari nih, ketika Yohanes bersama dua muridnya nih, Yohanes bilang, ketika Yesus lewat, Yohanes bilang sama muridnya, "Hei, itu dia anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah." Dua murid ini jadi mengikut Yesus. Wah, Yohanes luar biasa. Wah, dia
tahu mana Tuhan yang benar dan tidak keberatan muridnya ikut yang benar. Karena sebenarnya Yohanes Pembaptis itu hanya alat pembuka jalan kepada Yesus, anak Allah yang sesungguhnya. Jadi dua muridnya pergi deh ikut Yesus. Luar biasanya lagi, dua murid ini ketika melihat Yesus, di mana Yesus tinggal dan apa yang dia kerjakan, dia nggak langsung berkecil hati loh. Ternyata anak Allah begini tinggalnya. Enggak. Dia sungguh-sungguh mereka membuka mata rohani, Tuhan membuka mata rohani Andreas, salah satu murid yang dua itu ya. Dan melihat bahwa Yesus sungguhlah anak Allah. Jadi dua orang murid Yohanes itu, yang salah satu nama Andreas, ketika dia tahu benar-benar bahwa Yesus adalah anak Allah, pergi kemana? Pergi ke kokonya, pergi ke saudaranya, yaitu Simon Petrus. Dan dia mengabarkan kepada Simon Petrus, aku sudah lihat dia, aku sudah lihat Yesus, anak Allah. Simon Petrus seperti karakternya memang agak keras, tapi dia mau pergi. Dan ketika dia pergi, Tuhan tahu loh, engkau Simon, anak Yohanes, engkau yang dinamakan Kefas. Waduh, Tuhan kenal nama Simon Petrus. Anak-anak Tuhan itu luar biasa. Dia kenal bahkan sebelum Simon Petrus datang. Begitu sayangnya dia sama kita loh. Bahkan ketika engkau masih dalam perut mamamu, dia sudah kenal nama kamu. Dia sudah kenal nama kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan anak-anak, esok harinya nih Tuhan Yesus juga jalan. Nah, ketemu dengan Filipus. Filipus yang kenal Tuhan, membawa Natanael temannya. Aku sudah menemukan dia. Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael, mana mungkin Filipus? Itu kan gimana, itu dari Nazaret, Nazaret kota kecil. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus apa? Ayo mari lihat. Natanael datang dan lihat sendiri. Sebelum Natanael mendekat, Tuhan Yesus sudah lihat dia, lalu dia bilang, lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Waduh, anak-anak luar biasa. Tuhan Yesus juga mengenal Natanael. Anak-anak, sungguh yang membuat kagum murid-murid Yesus adalah Yesus kenal satu persatu mereka. Dan dia juga kenal kamu. Nah, anak-anak, Natanael berkata kepadanya, Rabi, engkau sungguh anak Allah, engkau raja orang Israel. Tahu nggak kata Yesus? Aku berkata kepadamu, engkau akan melihat, maka engkau percaya. Natanael, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Wow, Tuhan menjanjikan, Tuhan Yesus menjanjikan kalau Natanael ikut, Natanael akan melihat yang lebih besar. Wah, kita udah tahu ya apa yang lebih besar ya dari itu ya. Natanael sih belum tahu tuh saat itu, tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus nantinya membuat orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa ngomong. Wah, banyak sekali mukjizat yang Natanael bisa lihat. Saat itu Natanael tidak tahu dulu, kita sih udah tahu, bersyukur. Tapi Natanael percaya dan ikut Yesus. Nah, anak-anak, dari Yohanes, Andreas, Petrus, Filipus, Natanael, kita yang sudah percaya Yesus, apa yang kita bisa pelajarin? Yo, kita udah bilang kan, Tuhan Yesus udah di hati, udah kita terima dalam hati. Nah, satu, taruh dalam hatimu nak. Penting sekali, ikut Yesus berarti harus membagikan berita tentang Yesus. Bahwa Yesuslah anak Allah. Kamu gak bisa bilang, aku ikut Yesus, aku percaya Yesus. Kamu habis itu, kamu gak ngomong apa-apa kepada teman kamu gak ngomong apa-apa sama adik kakak atau keluarga yang belum percaya. Kenapa? Malu. Berarti kamu gak percaya Yesus dong. Oh, aku enggak lah, aku sungkan. Kamu gak tahu Yesus anak Allah. Anak-anak, kita sama-sama belajar yuk, langsung juga belajar. Bahwa ikut Yesus itu berarti juga harus membagikan tentang Yesus. Memberitakan tentang Yesus. Dia anak Allah. Masa sih kamu mau orang-orang yang kamu sayangi terbelenggu dalam dosa? Ya, yuk teman-teman kamu yang belum kenal Tuhan Yesus, kamu ajak tuh untuk kenal Tuhan Yesus. Ajak ibadah. Kalau bingung gimana jelasin tentang Tuhan Yesus, ajak ketemu Lause. Ya. Yang kedua nih, kalau ikut Yesus, taruh dalam hatimu.
engkau, janji Tuhan loh, bukan janji Lause. Engkau akan melihat hal yang besar. Lause nggak tahu bagaimana nanti 2022 atau 2023, 2024. Tapi satu hal Lause yang Lause sekarang sampai besar nih, Lause nikmati adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia melakukan perkara-perkara besar. Dari sesuatu yang kecil, dia bisa menjadikan sesuatu yang besar. Nah, Lause nggak tahu nih nanti hidup kamu seperti apa. Tapi Tuhan janji sama kamu, dia akan menyertai kamu. Dan kalau Tuhan menyertai kamu, bersiap-siap melihat Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah anak Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah pemilik bumi dan surga. Jadi pasti dia menguasai semuanya dan menguasai hidup kamu. Ya, yuk. Kalau gitu jangan diem-diem ya. Yang udah terima Tuhan Yesus, yang udah terima hidup kekal, udah terima keselamatan, jangan diem-diem. Kalau makanan aja kita bilang sama teman kita, ini enak nih baksonya nih, beli murah banget, enak. Kalau ada game yang seru, weh ayo main game. Wah temennya diajak, ayo kita main game sama-sama, seru nih, kita main bareng-bareng. Wah apalagi kalau ada berita, wah BTS akan ngeluarin album baru 2022 ini loh. Wah kita semangat kasih taunya. Jadi bagaimana tentang kabar tentang Yesus? Yuk Lause dan kamu kita semua sama-sama belajar. Memberanikan diri untuk membagikan Yesus, membagikan berita keselamatan. Ya, kita sama-sama ya. Nah, anak-anak supaya lebih hafal nih, supaya lebih ingat, yuk kita hafalan dulu yuk pakai gerakan ya. Sama-sama ya. Kita mau hafalannya dari Yohanes 17 ayat 3. Jadi bentuk dulu ye. Habis itu 17. Lalu ayat 3. Oke. Yohanes 17 ayat 3. Nah, lalu bilang apa? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lagi ya, Yohanes 17 ayat 3. Siap? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah anak-anak, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau-lah Allah yang hidup, dan hidup kekal bisa kami nikmati Tuhan saat ini. Saat kami mengenal Engkau Allah yang benar, mengenal Yesus yang bersama dengan kami. Tuhan untuk itu berikan kami keberanian untuk membagikan berita baik tentang keselamatan, berita baik tentang Yesus kepada orang-orang sekitar kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan kata-kata yang tepat, sikap yang baik ya Tuhan supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.